Halo semua, semoga kalian diberikan kesehatan dan rizki yang berlimpah. Berjumpa lagi di Palai Film dengan berbagai rangkuman alur cerita film seru. Kali ini admin akan membahas alur cerita film Cold Meat yang baru saja rilis pada bulan Maret tahun 2024. Film ini mengisahkan tentang seorang pelayan kafe yang diculik dan disekap di mobil oleh seorang psikopat, kemudian mereka berdua terjebak cuaca ekstrim di tengah hutan. Untuk lebih jelasnya, langsung aja kita ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, alangkah lebih baiknya subscribe dulu channel ini ya. Oke, gak usah banyak cincong. Yuk mari gas ke alur ceritanya. Film diawali dengan wanita penjaga kafe yang sedang mengobrol dengan pelanggan tetapnya. Wanita itu ialah Anna. Anna merupakan pelayan yang ramah dan dekat dengan para pelanggannya. It's boring. What do you want to do? Billy. Sorry, done. You can leave after that. Tak berselang lama datanglah seorang pria yang terlihat polos dan baik hati. Pria itu bernama David. David tak sengaja melintas di daerah tersebut. Karena memang cuacanya yang sangat ekstrim, akhirnya dia mampir di kafe itu untuk sekedar minum kopi pahit. Dan benar saja David segera memesan kopi hangat dan kue sebagai temannya. Slice of that pie, I'll be on my way. Tak perlu menunggu lama, pesanannya pun segera diantarkan. Thank you. And careful there if you need any. Thanks. Di saat Anna sedang mengantarkan pesanan, tiba-tiba terlihat mantan suami Anna yakni Vince yang terlihat marah-marah kepada Anna. Vince kesal karena dia tidak diizinkan bertemu dengan anaknya. Di saat mereka sedang bertengkar hebat, tiba-tiba David mencoba menghentikan pertengkaran itu. Sontak hal itu membuat Vince marah dan segera mendatangi David. Say it again. Well, come on, pal. Vince yang kebetulan sedang batuk cobrok dengan segera meludahi makanan yang dipesan David. Namun David sama sekali tidak terpancing oleh perlakuan Vince tersebut. Setelah itu dengan gaya polosnya, David mencoba berdiplomasi dengan Vince. David memberikan pilihan yang sifatnya mengintimidasi Vince secara hukum, yang mengakibatkan Vince tidak bisa bertemu lagi dengan anaknya. Mendengar hal itu, Vince mempertimbangkan apa yang dikatakan oleh David tersebut karena Vince sangat menyayangi anaknya. Akhirnya Vince pun pergi meninggalkan tempat itu. Namun Vince masih kesal dengan David dan dia ingin membuat perhitungan di lain waktu dengannya. Okay, I'm in a good mood tonight. I'll be seeing you again. Vince. Setelah Vince pergi, Anna segera menghampiri David untuk mengucapkan terima kasih kepadanya. Lalu Anna bercerita jika Vince dulunya sangat baik. Namun setelah dirinya dipecat dari pekerjaan dan mulai mengenal alkohol, sikapnya menjadi berubah. Setelah mendengarkan curhat Anna, lalu David pun segera memperkenalkan dirinya kepada Anna. David, by the way. Singkat cerita, David pun segera melanjutkan perjalanannya. Setelah berjalan cukup jauh, ternyata bensinnya sudah hampir habis. Seketika David pun mencari pom bensin untuk mengisi bahan bakar dan membeli sebungkus rokok biar gak ngantuk di perjalanan. Vince yang sedang melintas secara tidak sengaja melihat mobil David yang berada di pom bensin. Seketika Vince pun ingin menghampiri David dan memberikan pelajaran. Namun tiba-tiba ada polisi yang kebetulan mampir di pom bensin tersebut. Lalu Vince pun dengan sabar menunggu David untuk melanjutkan kembali perjalanannya, sehingga dia bisa mengikuti David dan membuat perhitungan di jalan. Setelah lumayan lama berjalan, David pun mengetahui jika dirinya sedang dibuntuti. Seketika dia keluar dari jalanan dan mematikan kendaraannya untuk mengelabui orang itu. Setelah berhasil mengelabui orang tersebut, David segera melanjutkan perjalanannya. Namun di tengah perjalanan cuacanya semakin memburuk dan membuat mobil David menjadi oleng tak terkendali. Akhirnya mobilnya pun menabrak tumpukan salju dan terhenti seketika. Setelah David berusaha menginjak gasnya, ternyata mobil itu tidak dapat keluar dari salju itu. Lalu David pun turun untuk mendorong mobilnya dengan sekuat tenaga meskipun seorang diri. Tak tahan dengan cuaca yang minus 20 derajat, David memutuskan untuk masuk kembali ke dalam mobil dan menghangatkan tubuhnya. Keesokan harinya, David terlihat sedang memeriksa keadaan sekitar. Lalu dia pun membuka bagasi mobilnya. Di dalamnya sudah ada Anna yang dalam keadaan terikat.
Ternyata sebelum David pergi dari kafe itu, dia menculik Anna dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil tersebut. David pun segera pergi untuk mencari sinyal dan pertolongan. Sementara itu Anna terlihat sedang berusaha melepaskan diri dan keluar dari mobil tersebut di tengah cuaca yang ekstrim dan semakin memburuk. David yang berusaha mencari pertolongan mulai tidak tahan dengan cuaca ekstrim yang semakin memburuk, lalu kakinya terperosok ke dalam lubang yang membuat kakinya patah. Begitupun dengan Anna. Tubuhnya hampir saja jadi es batu. Seketika dia masuk ke dalam mobil untuk menghangatkan tubuhnya. David dengan kondisi kakinya yang terluka parah terlihat sedang berusaha mendekati mobilnya untuk berlindung dari cuaca ekstrim tersebut. Namun dia belum mengetahui jika Anna sudah berhasil melepaskan dirinya dan sekarang sudah berada di dalam mobil itu. Di dalam mobil itu Anna menemukan botol yang berisi cairan beraroma obat bius. Sontak baunya mengingatkannya pada waktu dia terakhir berada di kafe itu. Sementara itu di luar sana David sudah hampir masuk ke dalam mobil. Dengan segera Anna bersembunyi di belakang kursi. David yang sangat kedinginan segera menghangatkan tubuhnya dengan pemanas mobil. Sementara Anna di belakang sana masih tidak percaya jika David yang melakukan ini semua. Setelah merasa cukup hangat, David pun segera memeriksa keadaan kakinya yang patah. Setelah itu David menyadari jika isi dalam tasnya sudah ada yang membukanya. Sontak dia pun segera menyadari jika Anna berada di dalam mobil tersebut. Dengan hati-hati dia mengambil pisaunya. Namun Anna dengan sangat cepat membius David menggunakan cairan yang pernah David gunakan untuk membius Anna. Akhirnya David pun pingsan untuk sementara. Setelah beberapa saat, akhirnya David pun tersadar sekaligus terkejut karena tubuhnya dalam keadaan terikat. Seketika Anna menodongkan pisaunya ke leher David. Kemudian Anna bertanya di manakah posisi mereka berada sekarang. I have no idea. I got lost in the storm, somewhere in the Black Mountains. Ketika Anna sedang menginterogasi dan mengungkap identitas David, tiba-tiba David menyebutkan nama anak Anna yakni Ella. Sontak hal itu membuat Anna emosi. Ternyata David mengetahui tentang semua kehidupan Anna, karena David telah lama mencari tahu tentang Anna. David tertarik dengan wanita seperti Anna. Seketika Anna membuang kursi bayi yang ada di dalam mobil itu karena emosi. Oh, you, Anna. You know, Ever bring up my daughter's name. those fucking seats are expensive. You're gonna pay. Lalu David bertanya kepada Anna kenapa dia tidak membunuh David. Lalu Anna menjawab jika dirinya bukan David yang sadis seperti monster. Setelah itu David memancing emosi Anna dengan menyebutkan nama anaknya lagi. Seketika Anna pun emosi dan hampir membunuh David dengan pisau. Dan itu membuktikan jika Anna pun memiliki naluri membunuh tergantung keadaannya. Never mention my daughter's name again. Okay. Singkat cerita, malam pun tiba. Anna merasa jika perutnya sudah agak kondusif, mencoba menanyakan makanan kepada David, lalu David pun membohonginya dengan mengatakan ada makanan di dalam bagasi. Seketika Anna keluar dari mobil itu untuk mengambil makanan tersebut. Sementara itu David berusaha mengunci pintu mobil dengan menekan tombol remote-nya. Dengan semakin memburuknya cuaca di luar, Anna mencoba masuk kembali ke dalam mobil. Namun tiba-tiba mobilnya dikunci dari dalam. Seketika Anna berusaha memecahkan kaca mobil itu dengan menggunakan kursi bayi yang sebelumnya dibuang oleh Anna. Setelah berhasil masuk ke dalam mobil, Anna langsung mencekik David dengan sabuk pengaman karena kesal terhadap David. Nyawa David hampir saja melayang karena Anna kehilangan kendali. Setelah itu, Anna mencoba membuka ponsel milik David. Ternyata memang benar David telah lama mengikuti Anna dan keluarganya.
Hal itu terbukti dengan foto-foto yang ada di dalam ponsel David. Anna pun semakin penasaran dan yakin jika Anna bukan yang pertama mengalami kejadian ini. Ternyata benar, telah banyak wanita yang jadi korban kegilaan David. Hal itu dibuktikan juga dengan banyaknya kartu identitas wanita yang Anna temukan dalam mobil David. David menjelaskan semua modus yang dia lakukan ketika akan menangkap mangsanya, yakni dengan berpenampilan sebagai pria polos, lalu dia akan menghampiri wanita yang menjadi targetnya, kemudian bertanya apakah dia butuh tumpangan. Untuk lebih naturalnya, David memasang muka polos, kemudian David membawa benda-benda yang menggambarkan jika dirinya adalah pria baik. Misalkan dengan memakai cincin pernikahan, menempelkan boneka di dashboard mobil, dan membawa kereta bayi di dalam mobilnya. Dan akhirnya perangkap pun berhasil menangkap mangsanya. So much. She got in. Mereka pun segera melanjutkan perjalanan. Awalnya semua seperti nampak normal, wanita itu sama sekali tidak berpikiran buruk kepada David. Sama halnya dengan Anna waktu di kafe. I let her think she was in control. Want to see your boyfriend? Or... No, She started playing a game. I had this create my insights. This isn't the right way. Rose much I faster. knew something was wrong. Will you just pull over right here? Lalu di tengah perjalanannya, di saat target sudah menyadari ada yang aneh dengan David, saat itulah David akan mengeksekusi korbannya dengan pisau yang dia bawa. Karena tidak mau membayangkan terlalu jauh, Anna seketika menghentikan ilustrasi yang dilakukan oleh David. I fucking did it. Like in the movies. When you stab someone, to stab them again and again and again. I could have stabbed her in the heart. Kesimpulannya, setelah David membunuh wanita itu, ternyata dia adalah anak seorang hakim. Lalu kasusnya pun menjadi ramai di mana-mana. Setelah itu David pun lebih berhati-hati dalam memilih korbannya, yakni dengan memilih korban yang miskin, masyarakat rendahan, dan imigran seperti Anna. Namun Anna seketika emosi dan akan menghentikan kejahatan David tersebut. Streets ends right here. Just a death row. Your life must be miserable. Setelah mendengar semuanya, lalu Anna segera menutup moncong David kembali dengan lakban. Keesokan harinya, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan suara dari luar. Mereka berdua penasaran sekaligus ketakutan dengan makhluk yang berada di luar sana. Lalu dengan segera Anna membunyikan klaksonnya untuk mengusir makhluk tersebut. Setelah makhluk itu pergi, Anna sedikit bercerita kepada David. Jika penduduk asli di sana memiliki legenda tentang roh yang tinggal di dalam hutan, mereka akan datang dan memburu orang-orang seperti David, yang melakukan kekejaman terburuk. You know, some spirit living in the forest. Those who have committed the worst of atrocities. Di saat Anna sedang mendongeng, tiba-tiba penghangat udara mobil tersebut mati. Sontak mereka pun panik karena dalam cuaca yang super ekstrim begini, hanya penghangat udara lah yang mampu menyelamatkan mereka dari suhu dingin yang luar biasa. Battery just died. Setelah penghangat udara tersebut mati, mereka tampak sudah tidak tahan dengan suhu yang semakin dingin. Kulit mereka terlihat sudah mulai mengelupas. Saking tidak tahannya, Anna pun segera beranjak menghampiri David dan duduk di pangkuan David hanya untuk sekedar menghangatkan tubuhnya. Don't forget I have a knife. We fall asleep this time. The storm is gonna stop. I remember the last time a woman. Mereka pun untuk sementara terlihat akur. David mulai bercerita tentang kehidupan keluarganya kepada Anna. Singkatnya, David sangat menyayangi ibunya dan sangat membenci ayahnya yang kejam. Piece of shit. Anna mulai nyaman dan terhanyut dengan semua cerita David. Setelah dirasa berhasil meyakinkan Anna, tanpa diduga tiba-tiba David menyerang Anna untuk kesekian kalinya. Anna pun sudah tidak berdaya dan pasrah dengan keadaannya sekarang. Namun tiba-tiba muncullah makhluk menyeramkan seperti dalam cerita Anna sebelumnya kepada David. Seketika Anna memanfaatkan keadaan itu dengan mencoba melepaskan diri dari David, sementara David berhasil ditarik oleh makhluk tersebut.
Setelah itu, Ana segera masuk ke dalam bagasi untuk menghangatkan tubuhnya. Dia hanya bisa pasrah dan berusaha untuk tidak tidur. Karena dalam kondisi seperti itu, jika Ana tertidur, maka dia akan mati. Namun pada akhirnya Ana tidak bisa menahan rasa ngantuknya. Tak berselang lama, si gemoy yang sedang bertugas untuk membersihkan jalanan tiba-tiba melihat mobil yang nyungsep. Lalu dengan segera dia turun dan mendatangi mobil tersebut untuk memeriksanya. Gemoy pun memeriksa seluruh bagian mobil tersebut tanpa terkecuali bagasinya. Di sanalah dia menemukan tubuh Ana yang sudah membeku. Shit.